Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 134, Nona Muda Sen yang sejati, tolong kabulkan keinginanku. Ketika Mu Tangsue masuk ke kantor polisi, dia berpura-pura bodoh seperti biasa. Tidak peduli apa yang ditanyakan polisi atau seberapa marahnya papamu, dia menyangkal semuanya. Karena papamu dan polisi tidak punya bukti, mereka hanya bisa membiarkan Mu Tangsue lolos dari kejahatannya. Ketika Mu Tangsue keluar dari ruang interogasi, wajahnya basah oleh air mata seperti yang diharapkan. Jika orang-orang tidak mengetahui sifat jahatnya yang sebenarnya, mereka pasti sudah tertipu oleh wajahnya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Nona Mu. Anda bisa pergi sekarang. Tuan, saya hanya ingin bertanya. Apakah pamanmu akan dihukum mati? Sebelum Mu Tangsue pergi, dia bertanya kepada petugas polisi di sampingnya. Memberikan hukuman adalah tugas hakim. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Polisi tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Tangsue. Namun, sebenarnya, dia takut jika papamu dijatuhi hukuman penjara, dia akan membalas dendam padanya setelah keluar dari penjara. Tetapi dia tidak bisa menyampaikan kekhawatirannya kepada polisi. Ketika dia keluar dari ruang interogasi, melihat kakek Sen dan Su Zipei mengobrol, dia mulai khawatir lagi. Kali ini, dia khawatir Su Zipei akan memberitahu kakek Sen hal-hal buruk tentangnya. Sudah selesai. Apa polisi sudah bilang apa-apa? Semuanya sudah selesai, kakek. Kita bisa pulang sekarang, kata Mu Tangsue sambil terisak-isak. Dan tepat pada saat itu, Su Zipei berdiri dan berkata, meskipun bukan kamu yang melakukan itu, aku lebih suka mempercayai apa yang dikatakan ayahmu. Bibi, aku tahu kamu membenciku karena adikku. Tapi, aku juga keponakanmu. Meskipun aku jahat, aku sudah berubah sekarang. Ngomong-ngomong, membunuh ibu adalah pelanggaran besar, aku tidak akan mengakuinya jika bukan aku yang melakukannya. Tolong jangan katakan itu lagi, Mu Tangsue merasa sedih dan mulai terisak-isak. Kakek Sen segera menghiburnya. Karena kamu tidak bersalah, kamu seharusnya tidak menangis. Hapus air matamu dan mari kita pulang. Ya. Mu Tangsue mengangguk dan menyeka air matanya. Kemudian, dia pergi bersama kakek Sen. Su Zipei mencibir. Namun, dia tahu hampir mustahil untuk membuktikan bahwa Mu Tangsue bersalah. Tidak masalah. Mu Tangsue masih harus menanggung penderitaan yang panjang. Setelah Su Zipei menyelesaikan semuanya, dia menelepon Mu Qiki. Mu Qiki juga telah mengurus pendaftarannya. Tetapi karena dia begitu terkenal, semua mahasiswa baru bergosip tentangnya ketika mereka melihatnya di kampus. Bukankah dia Mu Qiki, yang lulus dengan nilai 730? Aku tidak pernah menyangka dia akan mendaftar di Fakultas Ilmu Forensik. Itu adalah fakultas yang paling tidak populer. Ketika dia mengulang ujiannya sendirian, dia tahu bahwa orang-orang akan mempertanyakan kualifikasinya. Meskipun ujian yang dia jawab terungkap, itu tetap ujian ulang dan dia mengerjakan ujiannya sendirian. Jadi, mungkin itulah sebabnya dia memilih ilmu forensik. Saya sudah membaca jawabannya, semua jawabannya tepat sasaran. Saya jarang melihat gadis yang begitu pandai dalam fisika. Baru semester pertama dan dia sudah menjadi legenda di sini. Saya sangat iri padanya. Tapi, sayang sekali dia tidak diakui oleh keluarganya. Menurutku dia tidak sebaik dulu lagi. Dia adalah putri yang tidak diinginkan oleh keluargamu, tidak ada yang baik dari itu. Mu Qiki mendengar mereka sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak bermaksud menyakitinya, mereka banyak berkomentar tentangnya. Jadi, dia memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Dia hanya ingin bersekolah daripada menjadi terkenal. Selain itu, dia harus lebih berhati-hati saat menjalin hubungan dengan Seng Xiao. Ini adalah takdirnya. Dan, siapakah putri dari keluargamu? Dia adalah seorang Sen. Mu Qiki kembali ke kantor polisi sekali lagi. Dia tidak pernah bertemu papamu sejak dia ditangkap. Meskipun hukum tidak dapat membuktikan kesalahan Mu Tangsue, dia masih ingin tahu dengan jelas bagaimana dia merencanakannya dengan papamu dan menyebabkan kematian ibunya. Polisi mengatur pertemuan untuk Mu Qiki dan papamu. Ketika papamu melihat Mu Qiki, dia tampak tenang, tidak seperti ketika dia melihat Mu Tangsue. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku sudah menceritakan semuanya kepada polisi. Aku ingin tahu apa yang dikatakan Mu Tangsue padamu. Dia bilang padaku untuk tidak khawatir tentang apapun. Dia akan mengurus perceraianku dengan wanita itu. Dia bilang dia tidak akan membiarkan wanita itu mendapatkan 1 sen pun dariku. Dia juga mengingatkanku untuk menyetujui semua persyaratan yang diminta wanita itu karena dia akan membantuku mendapatkan apa yang aku inginkan. Papamu menyeringai dan berkata, tapi sekarang, dia menyangkal semuanya. Kaulah yang membesarkan serigala ini. Tentu saja kau harus menanggung sendiri akibatnya, kata Mu Qiki di hadapan papamu. Kemudian, ia berdiri. Tepat saat ia hendak pergi, papamu membuka mulutnya.
Kiki, aku sangat berharap kau akan mencekiknya sampai mati. Karena kau sangat membencinya, kau akan melakukannya, kan? Tidak akan. Mu Kiki menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku akan membuatnya menderita lebih dari ini. Biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Aku memang putri keluarga Sen, tetapi Mu Tangsui adalah putrimu. Aku bersumpah. Dia bukan keluarga Sen. Papamu tertawa mendengar ini. Jadi, dia bertingkah angkuh di hadapanku tapi dia tidak tahu kalau dia bukan seorang Sen. Apakah kau akan menceritakan hal ini padanya? Ini hal yang sangat menarik. Mengapa aku harus memberitahunya? Papamu bertanya balik. Bagaimanapun, keluargaku telah hancur berkeping-keping. Sudah takdirku untuk menjalani sisa hidupku dengan cara ini. Kalau begitu, mengapa aku harus membiarkannya menjalani kehidupan yang lebih baik? Mu Kiki menyeringai dan berjalan keluar dari kantor polisi. Kali ini, untuk selamanya. Kemudian, Seng Xiao mengendarai mobilnya langsung ke pintu masuk kantor polisi. Dia membunyikan klakson beberapa kali. Setelah Mu Kiki mengetahui siapa pria di dalam mobil itu, dia menghela napas lega. Putri kecil yang pendendam, bisakah kita pulang sekarang? Mengapa kamu pulang kerja sepagi ini? Mu Kiki bertanya pada pria berkacamata hitam itu. Aku ingin mengantarmu ke sekolah pagi ini. Tapi aku ada rapat penting jam 10. Jadi sekarang, aku akan memberimu kompensasi. Seng Xiao menoleh dan menatap Mu Kiki. Bagaimana kalau makan malam dengan penerangan lilin? Mengapa begitu megah? Apa yang kita rayakan? Hari ini adalah hari papamu ditangkap dan hari kamu mulai kuliah. Yang lebih penting, ini adalah hari ketika keluarga Sen menjadi kacau balau. Haruskah ini dirayakan? Seng Xiao memberinya senyum menawan namun entah mengapa tampak jenaka. Aku merasa senang saat orang lain tidak baik-baik saja. Nona muda Sen yang asli, tolong kabulkan permintaanku.